Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita terbangun dalam kapsul medis seukuran tubuhnya yang di situ ada kecerdasan buatan bernama Milo yang diprogram untuk menjawab semua kebutuhan medisnya. Merasa ngap berada di kapsul itu, si wanita pun meminta Milo untuk membukanya, tetapi perintah tersebut tidak disarankan untuk saat ini. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Si wanita nampak kesulitan mengingat siapa dirinya dan bagaimana ia berada di sini. Namun, sesekali dia teringat dengan momen-momen terakhir ketika beberapa orang medis membawanya di lorong rumah sakit, sehingga untuk sementara waktu, si wanita berteori jika saat ini dirinya ada di rumah sakit terjebak di dalam semacam kapsul tanpa seorang pun menyadari jika dirinya sudah siuman. Vous m'entendez? Y a quelqu'un, vous m'entendez? Je suis réveillée! Tersadar pukul 4 pagi dan belum ada satu orang pun yang menyadarinya, sehingga si wanita harus bersabar dan mengatur pernapasannya supaya tidak kehabisan oksigen sampai ada orang yang datang menolong. C'est un problème, quelqu'un va venir. Respire, respire, c'est bien. Entah kenapa dirinya dirawat di rumah sakit, entah penyakit seperti apa yang membuatnya sampai harus masuk ke dalam kapsul medis ini, tetapi yang pasti si wanita sama sekali tidak ingat siapa dirinya yang ketika si wanita bertanya siapa namanya, Milo menjawab bahwa namanya adalah Omicron 267. Milo, qui suis-je? Identité du patient, Omicron 267. Affiche l'image de la bioforme. Saat ini tidak disarankan untuk membuka kapsul. Si wanita tetap kekeh meminta Milo untuk melakukannya. Namun apa yang terjadi? Butuh kode otorisasi atau semacam password untuk melakukannya, yang karena si wanita hilang ingatan, dia pun tak bisa menyebutkan kodenya. Attente du code d'autorisation. J'ai pas le code! Procédure interrompue. Si wanita pun memikirkan cara dengan menanyakan apakah Milo bisa melakukan panggilan telepon. Milo pun menjawab, ya tentu saja. Mendengar hal itu, si wanita nampak semeringah karena dirinya bisa menghubungi kepolisian untuk datang ke sini daripada menunggu staf rumah sakit yang entah kapan datangnya. Appelle la police, Milo. Bonjour, Allô, vous m'entendez? vous êtes en communication avec l'antenne de police. Tous les appels sont enregistrés. Setelah tersambung dengan pihak kepolisian, dia langsung menjelaskan semua kronologi apa yang dia ingat saat ini. Namun ketika ditanya nama, alamat, dan apa yang terakhir diingat, si wanita tak bisa menjawabnya. Tak hanya itu, ketika kepolisian mencoba melacak lokasi asal panggilan ini, mereka kesulitan menemukan lokasinya. Bahkan Milo, si kecerdasan buatan, sekalipun kesulitan untuk menemukan di mana lokasi kapsul ini berada. Milo, localisation de l'unité. Localisation de l'unité impossible à déterminer. Pada titik ini, si wanita mulai pesimis ketika berpikir jika dirinya terkubur di dalam tanah sehingga sulit untuk dilacak. Namun, tiba-tiba dia melihat ada nama pabrik pembuat kapsul ini berikut nomor serinya, sehingga pihak kepolisian meminta si wanita untuk menunggu sampai mereka berhasil mendapatkan data lokasinya. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi, on va vous trouver. Je dois transférer votre appel à mon supérieur. Hein? Oh non, vous pouvez pas me laisser là. C'est l'affaire d'un instant, c'est tout. Ne partez pas, s'il vous plaît. Nous transférons votre appel. Sambil menunggu, si wanita tiba-tiba terpikir untuk menggunakan DNA-nya sebagai modal pencarian identitas dengan cara mencari kecocokan yang sesuai dengan DNA-nya, dan akhirnya ketemulah nama Dr. Elizabeth Hansen yang ternyata seorang ilmuwan yang sudah menorehkan banyak sekali prestasi, yang ketika sedang fokus melihat, tiba-tiba Lise. Y'a quelqu'un? À l'aide! Vous m'entendez? Y'a quelqu'un? ya
Elizabeth pun langsung teriak minta tolong karena mendengar suara yang berasal dari luar yang tiba-tiba terdistract oleh panggilan telepon dari pihak kepolisian yang kali ini berasal dari seorang kapten polisi bagian sains dan teknologi, di mana si kapten langsung menanyakan tentang kadar oksigen dan sisa waktunya yang betapa mepetnya waktu yang Alice miliki ketika kadar oksigen hanya tersisa 31% lagi, yang itu sama halnya dengan 43 menit sisa waktu sebelum dia mati kehabisan napas. Milo, combien de temps avant de manquer d'oxygène? Temps maximal estimé en contexte de consommation modérée, 72 minutes. Vu le niveau de consommation actuel, 43 minutes. Alice pun semakin dibuat panik ketika si kapten mengatakan jika kapsul dan nomor seri yang disebutkan sudah dihancurkan pada 3 tahun yang lalu, dan sepertinya ada seorang yang sengaja meletakkan dia dalam kapsul ini yang mungkin saja dilakukan oleh seorang yang tidak suka terhadapnya. Je devrais pas être ici, je devrais pas être ici. Quelqu'un m'a mise ici, on m'a mise ici. Je suis pas malade. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi tak kala telepon tiba-tiba terputus akibat koneksi gagal, yang karena jantung Alice berdebar kencang. Milo pun mengidentifikasi jika Alice sedang butuh obat penenang. Alice pun berontak dan berpotensi merusak kapal. Milo pun menjalankan prosedur dengan cara memberikan obat penenang melalui udara sehingga Alice mulai bisa tenang sekaligus ngeplay untuk sementara waktu. Dalam kondisi antara sadar dan tidak itulah Alice mendapatkan sedikit ingatan tentang gambaran suaminya yang diketahui bernama Leo, yang entah apa profesinya itu. Leo terlihat sedang mendesain semacam kapsul darurat yang bentuknya terinspirasi dari dedaunan yang berjatuhan. Saat tersadar, Alice ternyata sudah membuang waktu sekitar 17 menit. Berdasarkan ingatan barusan, Alice mulai mencari tahu apa saja yang dikerjakannya, yang setelah diulik-ulik akhirnya Alice mulai mendapati jika dirinya adalah seorang ahli biologi yang pernah mengerjakan proyek yang dianggap kontroversial, entah proyek macam apa itu. Namun Alice berteori jika keberadaannya saat ini kemungkinan adalah atas kehendaknya sendiri. Selesai mengulik tentang jati dirinya, Alice pun terpikir untuk mencoba menghubungi suaminya dan cara meminta Milo untuk mencarikan nomor telepon atas nama Leo Ferguson, dan didapatkanlah 2 nomor yang dimaksud. Namun nomor pertama tak bisa dihubungi. Alice pun mencoba menghubungi nomor kedua yang ternyata berhasil, tapi yang mengangkat telepon adalah seorang perempuan. Ia terdengar seperti wanita tua yang langsung menutup teleponnya begitu saja. Allô, je dois parler à Léo, est-ce qu'il est ici? Oh, non. S'il vous plaît, je vous en supplie, c'est urgent. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Allô? Appel interrompu à la source. Tidak bisa diam saja menunggu dan hanya mengandalkan si kapten, Alice pun nekat membobol paksa kapsul ini dengan cara mencari celah yang bisa dibuka, di mana Milo lagi-lagi mengidentifikasi tindakan ini sebagai bagian dari stres, sehingga Milo kembali mengeluarkan obat penenang yang kali ini Alice tak hanya melawan tetapi juga berhasil mengambil suntikannya, sehingga Milo memberikan sengatan listrik sebagai bagian tindakan keamanan terhadap kapsul tersebut. Tentative de violation maîtrisée par choc électrique. Tak lama si kapten kembali menghubungi Alice untuk melaporkan bahwa timnya sudah berada di pabrik pembuatan kapsulnya, yang sembari menunggu Alice menceritakan tentang Leo suaminya dan meminta si kapten untuk melakukan pencarian terhadapnya. Namun si kapten langsung menjawab bahwa Alice tidak pernah menikah dan menganggap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi, sehingga Alice kembali membuka galeri untuk membuktikan hal tersebut. Je cherche le docteur Léo Ferguson. Aucun résultat. Quoi? Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Elisabeth? C'est pas possible, on était tous les deux sur la photo. On était ensemble.
Entah apa yang terjadi, foto-foto dirinya bersama Leo kini sudah tidak ada satupun dan sepertinya sudah dihapus. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si kapten, entah apa itu. Setelah teleponnya ditutup, Alice meminta Milo untuk memutar ulang rekaman percakapan dirinya dengan si kapten yang akhirnya terungkaplah jika ada suara wanita tua yang menyuruh si kapten untuk berbohong kepadanya. À qui vous parlez là? Quoi? Allô? Mais vous parlez à qui là? Je vous entends, vous parlez à quelqu'un. Vous avez des hallucinations Vous auditives. parlez, mais non, non. Je suis Il le avec... raccroche. Non. Il le raccroche. Attendez. Déconnexion. Tanpa diduga, wanita tua itu menghubungi Alice dan bersedia untuk menjelaskan semuanya asalkan Alice mau menurut kepadanya. Pertama-tama Alice diminta untuk masuk ke pengaturan sistem dan menurunkan gravitasi buatan sampai 0% dan ya, Anda semua mungkin tidak akan pernah menduga jika Alice bukan berada di rumah sakit, bukan juga dikubur di bawah tanah. Alice kini berada dalam sebuah kapsul kriogenik atau semacam kapsul untuk tidur panjang seperti hibernasi, yang berarti saat ini Alice bukan berada di planet bumi melainkan di luar angkasa. Rotation centrifuge initiée, G1 initié. Setelah gravitasinya kembali normal, si wanita tua pun menjelaskan jika saat ini Alice sedang dalam misi menuju galaksi, ya ditujukan untuk menghuni planet baru yang dianggap layak huni, dan karena pesawat luar angkasa yang Alice tumpangi baru saja berangkat 5 jam yang lalu, maka jaraknya belum terlalu jauh sehingga membuat komunikasi masih bisa dilakukan. Namun dalam waktu beberapa jam lagi pesawat akan bergerak dalam kecepatan cahaya sehingga mustahil bagi Alice untuk bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Vous gaspillez votre temps et votre oxygène, et dans une dizaine de minutes, vous serez hors de portée et on ne pourra plus communiquer avec... Semuanya berawal dari sebuah virus yang mengakibatkan 70% populasi manusia sirna, sehingga dalam 2 generasi saja sudah bisa dipastikan jika umat manusia akan benar-benar punah. Maka dari itu, mereka mengirim beberapa manusia terpilih, salah satunya adalah Elizabeth, untuk berangkat menuju sebuah planet baru yang dipercaya layak huni seperti planet bumi saat ini. Débrouillez-vous pour installer une Comment ça dérivation. Replongez-vous en hypersommeil. Ouais. Mais faites-le avant que l'oxygène n'arrive à 2%, ou vous n'en aurez plus assez pour la réanimation. Déconnexion. Setelah komunikasi dengan si wanita tua terputus, kini Alice benar-benar sendirian tanpa ada orang yang akan menolongnya atau sekedar menemaninya berbicara. Di detik-detik terakhir kehabisan oksigen itulah Alice yang semakin frustasi pun kembali membobol paksa kapsul ini sehingga Milo harus menyetrumnya berkali-kali. Avertissement. Avertissement. Pada titik ini, Alice kembali lagi mendapat ingatannya tentang kebersamaan dengan Leo, yang sebagian ingatan tersebut adalah momen saat mereka berdua baru merancang kapsulnya. Et voilà notre système d'entrée. Oksigen kini hanya tersisa 6% saja. Alice meminta Milo untuk menyebutkan berapa unit kapsul yang tersisa di pesawat ini, yang ternyata ada sekitar 10.000 kapsul yang akan menghuni ke planet baru. Yang ketika Alice mendapat izin untuk membuka kapsulnya, tiba-tiba Désactiver filtration. sungguh tak ada yang menduga jika perjuangan Alice dari awal adalah suatu kesia-siaan, dikarenakan meski Alice berhasil keluar, dia akan tetap mati, maupun juga dalam kapsul akan tetap mati kehabisan oksigen, sehingga satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan mengandalkan Milo yang menjadi pengontrol sistem semua kapsul yang ada di pesawat ini. Une exposition prolongée aux rayons UV pourrait endommager la pure forme. Filtration activée.
Milo pun mulai menjelaskan penyebab Alice bangun lebih dulu sebelum waktunya dikarenakan ada sebuah meteor yang menabrak pesawat dan mengakibatkan beberapa kapsul rusak. Salah satunya mayat yang tadi. Alice masih beruntung karena dia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki sistemnya. Alice sebenarnya hanya tinggal menyuruh Milo untuk membuatnya kembali tidur panjang, tetapi rasa penasaran membuat Alice meminta waktu sebentar untuk melakukan pencarian terhadap Leo, suaminya. Alors ouvre-le et montre-moi son visage. Dan ternyata Leo masih hidup. Saat ini ia sedang berada di dalam kapsul lain terbungkus oleh seperti kepompong yang berfungsi untuk menopang hidupnya. Alice pun penasaran dengan si wanita tua yang berbohong mengatakan Leo sudah mati, yang padahal jelas-jelas dia masih hidup. Sehingga Alice meminta Milo untuk melacak identitas si wanita tua dan diperlihatkanlah semua foto yang berhubungan tentangnya. Milo refait une recherche sur Elisabeth Hansen. Il y a 1292 articles universitaires. Des vidéos, montre-moi des vidéos. Setelah Milo berhasil mendapatkan datanya, akhirnya diketahui jika si wanita tua adalah seorang pimpinan proyek rahasia bernama Transfer Memory yang beberapa kali menggunakan tikus sebagai subjek percobaannya. Proyek ini sendiri merupakan terobosan terbaru dalam dunia sains, di mana si wanita tua mengklaim jika penemuannya mampu membuat seorang memiliki kloningan yang sama persis, bukan hanya mirip secara fisik, tetapi punya ingatan yang sama persis. Dan Anda akan dibuat terkejut, si wanita tua ini ternyata adalah seorang wanita bernama Elisabeth Hansen, yang berarti Alice yang kita lihat saat ini tidak lain dan tidaklah bukan hanya kloningan atau duplikatan yang dibuat dari sosok Elisabeth Hansen yang aslinya sudah berumur. Bien que n'ayant jamais exploré ce labyrinthe, Capek, ambek, kapegug, Alice akhirnya bisa lepas dari rasa frustasi dan mulai bisa berpikir jernih meski dirinya hanya kloningan saja, tetapi keinginan untuk bertahan hidup masih sama seperti manusia asli yang terlahir alami, sehingga ketika oksigen tersisa tinggal beberapa persen lagi, Alice langsung menyuruh Milo untuk melakukan sistem tidur panjang demi untuk tetap hidup sekaligus bertemu kembali dengan kloningan Leo di planet baru. Lance le protocole de l'hypersommeil. Protocole de remise en hypersommeil initié. Aimeriez-vous un sédatif? Oui, oui. Sambil menunggu Milo menyiapkan kepompong sintetis untuk tidur panjangnya, ia diperlihatkan perjalanan yang akan ditempuhnya butuh waktu 34 tahun. Planet itu memiliki bobot 4 kali planet bumi, yang berarti gaya gravitasinya 4 kali lebih kuat dari bumi. Dan jika mengalami insiden jatuh, contohnya jatuh dari tangkal kelapa atau jatuh dari pesawat lah, berarti rasa sakitnya akan dikali 4. Begitupun juga jatuh cinta, dan karena planetnya lebih besar dari planet bumi dan mataharinya berbeda dengan matahari kita saat ini, planet baru ini akan hanya mempunyai siklus orbit 18 hari. Jika di kita rata-rata 1 bulan sampai dengan 30 hari, di planet baru ini hanya 18 hari saja, sehingga jadwal gajian tentunya akan lebih cepat. Begitu juga cicilan untuk bayar Shopee Pay Later. Et là, renomme Omicron 267. Lise. Omicron 267 renommé Lise. Bonne nuit, Lise. Setelah Alice dibungkus kepompong untuk melakukan tidur panjang, pesawat pun mulai melaju dalam kecepatan cahaya, dan setibanya di planet yang dituju, 10.000 unit kapsul akan didaratkan di planet baru dengan konsep persis seperti dedaunan yang berjatuhan, sehingga pada akhirnya Alice dan Leo, atau bisa dibilang hanya kloningan saja, pun bisa hidup bahagia dan berniat memulai peradaban baru demi untuk kelangsungan ras manusia. Tamat, ending yang cukup mewadulkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pada dasarnya memang menciptakan kecerdasan buatan untuk membantu kita bertahan adalah sesuatu yang baik, tapi pada akhirnya justru yang mengingatkan betapa berharganya menjadi manusia adalah diri kita sendiri. Saya Agi pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.